Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aji Pangestu, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Pati, Prodi Teknik Elektro semester 5. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Leadership yang diampu Bapak Nuri MPD, saya akan menyampaikan materi tentang definisi kepemimpinan dan unsur-unsur kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Kemudian definisi kepemimpinan menurut para ahli, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Wahyo Sumidjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Unsur-unsur kepemimpinan yaitu sesuatu yang menjadi pembentuk dari jiwa kepemimpinan seseorang. Unsur-unsur kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal yaitu unsur yang muncul dari dalam diri seorang pemimpin. Unsur internal membentuk sikap, sifat, dan karakter seorang pemimpin dan keluar menjadi sebuah unsur utama yang menjadikan seseorang pemimpin itu tampak. Kemudian unsur eksternal, kepemimpinan dibentuk dari keinginan atau niat memiliki pola pikir, nurani, serta tanggung jawab. Dari hal-hal itu maka akan terbentuk unsur eksternal, yaitu pengaruh, perubahan, dan pengikut. Unsur internal yaitu ada bakat. Jadi setiap orang sejak dilahirkan itu sudah memiliki bakat. Bakat kepemimpinan biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Tapi bakat kepemimpinan pada seseorang bisa dilihat dari dominasi seseorang anak kecil terhadap lingkungan sosialnya. Ini berarti anak tersebut berpotensi untuk disebut memiliki bakat kepemimpinan. Unsur internal yang kedua yaitu kepedulian sosial. Jadi kesadaran atau kepedulian sosial seseorang juga menjadi unsur internal kepemimpinan. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana cara seseorang merespons setiap perubahan kondisi sosial di sekitarnya. Kemungkinan besar dia mampu untuk memberi pengaruh bagi orang lain untuk berpikir dan bertindak seperti bagaimana dia melakukannya. Unsur internal yang ketiga yaitu pemikiran. Ini tentang bagaimana pola pikir seseorang itu terdapat sesuatu yang ditangkap alat inderanya. Dia mampu menerjemahkan apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan mampu berbicara tentang hal itu. Terkadang ada orang yang tanpa belajar banyak tapi bisa mengetahui sesuatu dengan baik meski tidak secara keseluruhan. Potensi pemikiran sebagai seorang pemimpin bisa dilihat dari hal-hal seperti itu pada seseorang. Kemudian ada unsur eksternal. Yang pertama adalah pengaruh keluarga. Jadi keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan setiap orang dan sangat berpengaruh kuat pada pembentukan unsur kepemimpinan. Meski pengaruhnya tidak sekuat unsur internal, tapi keluarga bisa menjadi inspirasi bagi seorang pemimpin. Unsur eksternal yang kedua yaitu pendidikan. Unsur pendidikan bisa dibilang relatif karena pada banyak anggapan bahwa semakin tinggi taraf pendidikan, maka semakin tinggi pula jiwa kepemimpinannya. Pada beberapa kasus kita akan menemukan orang-orang yang tanpa bersekolah tinggi tapi bisa memimpin dengan baik. Kemudian unsur eksternal selanjutnya yaitu minat. Tidak seperti bakat yang secara langsung dimiliki sejak lahir, minat adalah kecenderungan seseorang untuk menekuni satu hal yang menjadi perhatiannya. Banyak orang yang tidak memiliki bakat kepemimpinan tapi memiliki minat untuk belajar banyak tentang kepemimpinan. Mereka berpotensi menjadi pemimpin yang lebih baik dari orang yang sekedar memiliki bakat tapi tidak memanfaatkannya. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya untuk membuat presentasi ini. Sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.